qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ra'aitu ka'anna rajulan ja'ani faqala li gum faqumtu ma'ahu wa idza ana bi rajulaini ahaduhuma qa'im wal akhar jalis wa bi yadil qa'im qulubun min hadidin yuqimuhu fi shidqil jalis fayajdibuhu hatta yablugha kahilah. Nabi Muhammad berkata, ra'aitu ka'anna rajulan, aku pernah bermimpi, kata Nabi Muhammad. Dan mimpi yang dilihat Nabi itu mimpi hak. Beda dengan kita. Kalau kita, mimpi kita masih bermacam-macam makna. Ada yang mimpi bohong, jelas-jelas bohong, ceritanya pun aneh dalam mimpi. Ada yang masuk akal, dan ada yang baik. Terus bagaimana dengan kaitan mimpi ini? Dilihat, kalau Anda mimpi buruk, jangan ceritakan kepada orang. Jangan ceritakan kepada orang. Kenapa tujuannya? Supaya tidak ditakwil yang aneh-aneh. Misal, Anda mimpi dipatok ular. Kalau Anda mau cerita, sekedar iseng cerita, ceritalah kepada orang yang kiranya amanat. Artinya amanat itu tidak asal nuduh, tidak asal mentakwil. Tapi kalau kiranya orang ini bisa guyon, nanti akhirnya ditakwil yang aneh-aneh, tidak usah diceritakan. Karena bisa jadi doa nanti, naudzubillah. Misal ada orang mimpi dipatok ular, cerita kepada temannya ini biasa aneh-aneh, ya, suka mentakwil-takwil atau suka guyon. Aku tadi malam mimpi dipatok ular. Oh, kelihatannya kamu nanti ini bakal kecelakaan. Ya, biasanya gitu. Nah, akhirnya kan menjadi doa yang buruk. Mimpi yang baik, yang kiranya perlu disampaikan, sampaikan. Yang tidak perlu disampaikan, tidak usah disampaikan. Contoh, mimpi tidak perlu disampaikan, mimpi Rasulullah tidak perlu disampaikan, cukup buat Anda sendiri. Jadi orang yang dengarkan kisah mimpi kebaikan kita itu risih di hati sebenarnya. Ya, jujur ini pasti kan, kalau seandainya namanya manusia, kalau seandainya saya ceritakan dengan Pak Bu, tadi malam saya mimpi Rasulullah, nah itu gimana di hati? Oh, kok cerita-cerita ya, pasti gitu. Buat apa diceritakan? Dan justru dengan kita ceritakan mimpi-mimpi yang indah semacam itu, kita sulit untuk memperolehnya kembali nanti. Karena mimpi bertemu Rasulullah itu hak, benar, ada. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia sungguh-sungguh telah melihatku. Karena syaitan la yatamatsalu bi, karena setan tidak menjelma menjadi diriku, kata Nabi Muhammad. Tidak ada setan jadi Nabi Muhammad, tidak ada. Tidak berani setannya. Artinya kalau dilihat dalam mimpi berarti benar-benar, tapi tidak perlu kita sampaikan kecuali jika ada pesan. Nah, pesan ini untuk siapa? Sampaikan kepada yang memang perlu disampaikan. Yang tidak perlu tidak usah diceritakan. Karena apa? Pasti orang yang bercerita seperti itu biasanya ujub, bangga. Nah, begitu muncul sifat ujub dalam hati, maka kesempatan itu akan hilang. Sedangkan orang itu rindu. Kita rindu, ingin bisa bermimpi Rasulullah. Dan di saat Anda bisa bermimpi, kok malah Anda umbar seperti itu, eman-eman. Itu artinya Allah sudah izinkan Anda untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi jangan dirusak. Tapi kalau Nabi Muhammad yang mimpi, mimpinya pasti hak, mimpinya pasti benar. Sehingga Nabi Muhammad pernah bercerita tentang mimpinya. Aku pernah bermimpi ka'anna rajulan, seakan-akan ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, kata Nabi Muhammad. Faqala li, kemudian dia berkata, kum. Laki-laki itu berkata kepadaku, berdirilah. Faqumtu ma'ahu, kemudian aku pun berdiri bersamanya. Fa idza ana bi rajulaini ahaduhuma qa'imun wal akhar jalis. Ternyata aku melihat, setelah berdiri itu aku melihat ada dua orang laki-laki, yang satu berdiri, yang satu duduk, kata Nabi Muhammad. Wa biyadil qa'im qulubun min hadid. Dan laki-laki yang berdiri itu di tangannya ada senjata dari besi, ya, seperti pisau, parang. Yuqimuhu fi sidqil jalis wa yajdibu hatta yablugha kahilah. Pisau tadi atau parang tadi disangkutkan di bagian ujung bibir orang yang duduk, ya, seperti celurit gitu.
ujungnya ditaruh di bagian bibir yang paling ujung, kemudian ditarik sampai sobek, ditarik mulut tuh sampai sobek. Fayulqimuhul janib akhar, kemudian yang satunya lagi juga seperti itu. Setelah sini sobek, pindah pisaunya atau celuritnya di bagian yang kiri, tarik juga sampai sobek. Fayamudduhu fa idza maddahu raja'al akhar. Kemudian di saat yang kiri ditarik, yang kanan kembali utuh lagi, ditarik lagi, terus seperti itu, seperti siksa. Siksa neraka itu modelnya seperti itu. Kalau ada manusia yang masuk neraka disiksa sama Allah Subhanahu wa taala, habis dagingnya, tinggal tulang-tulangnya, dikembalikan lagi dagingnya. Terus siksa seperti itu. Nah, ini bentuk siksaan. Jadi ditarik sampai sobek bagian mulut yang sebelah kanan, pindah ke kiri, yang kiri selesai ditarik, yang kanan kembali semula, tarik lagi terus. Faqultu lilladzi aqamani. Kemudian aku bertanya kepada orang yang tadi nyuruh aku berdiri. Ma hadza? Apa ini? Apa yang sedang terjadi ini? Siapakah dia sampai disiksa seperti itu? Faqala, kemudian orang ini, laki-laki itu pun berkata, hadza rajulun kadzdzab. Ini laki-laki yang suka berbohong. Yu'adzabu fi qabrih ila yaumil qiyamah, dia disiksa oleh Allah di kuburnya sampai nanti hari kiamat. Disiksa sama Allah, orang yang berbohong itu siksanya tidak hanya nanti di neraka, tapi di kubur juga disiksa. Nah, sehingga hati-hati, kita perlu jaga lisan, jangan sampai ada ucapan-ucapan yang berbohong atau melebih-lebihkan cerita. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal abda la yakdzibul kadzbata fa yataba'adul maliku anhu masirata milin min natti ma ja'a bihi. Fa yataba'adu al malaku anhu masirata milin minnat lima ja'ahu bihi. Innal abda, sungguhnya seorang hamba yang dia berbohong, kata Nabi Muhammad, maka malaikat tidak mau mendekat kepadanya, malaikat menjauh. Jadi kalau kita bohong, malaikat menjauh. Malaikat siapapun itu, malaikat pembawa rahmat, malaikat yang mau mengantarkan rizki, semuanya menjauh. Artinya dengan kita berbohong, rizki jadi syarat. Yang harusnya hari ini kita dapat rizki, Allah batalkan. Yang harusnya hari ini kita dapat rahmat banyak, Allah batalkan. Kenapa? Karena kita berbohong. Masirata mailin, sampai 1 mil, jauh sekali, menjauhnya sangat jauh sekali. Kenapa? Minnat lima ja'abihi, karena orang yang berbohong itu mengeluarkan bau yang busuk, yang kita manusia tidak bisa menciumnya, tapi malaikat bisa menciumnya. Jadi orang-orang berbohong itu mengeluarkan bau yang busuk. Qalat Sayyidah Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ma kana min khuluqin ashadda ala ashabi Rasulillah min al-kadzib. Tidak ada sifat yang paling buruk, yang sangat tidak disukai oleh para sahabat daripada sifat berbohong. Jadi para sahabat itu paling benci dengan kebohongan, paling benci dengan kebohongan. Kalau sekarang bohong dan jujur susah untuk dibedakan. Susah kita membedakan mana ucapan orang itu yang jujur dan mana yang bohong. Kalau dulu para sahabat itu paling benci dengan kebohongan. Walaqad kana sallallahu alaihi wasallam yattali 'ala ar-rajuli min ashabihi 'alal kadzib. Dan Nabi Muhammad, saking jarangnya orang bohong dulu di zaman Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad itu kalau ada sahabat yang berbohong, Nabi pantau terus sahabat itu. Sampai kapan? Sampai hatta ya'lama annahu qad ahdasa taubatan lillah, sampai dia benar-benar taubat. Jadi dipantau sama Nabi Muhammad, terus dipantau. Ini dia pernah berbohong, sudah taubat belum? Sudah taubat belum? Kalau belum, diajak sama Nabi Muhammad. Saking jarangnya orang yang berbohong. Kalau sekarang cari yang jujur yang sulit. Cari yang jujur yang sulit dalam hal apapun. Jadi berdagang yang pedagangnya sudah tidak mengutamakan kejujuran,
Kadang dalam keluarga pun juga seperti itu, anak tidak jujur kepada orang tua tidak jujur kepada anak, suami tidak jujur kepada istrinya, istri tidak jujur kepada suaminya, sering berbohong, sering mengada-ngada, menambah-nambah cerita. Nah, ini sering yang terjadi saat ini, yang sering kita dapati adalah hal-hal yang semacam ini. Maka perlu ayo kita biasakan lisan untuk tidak berbohong, dan semoga Allah menjaga lisan kita daripada berbohong dan bersumpah dengan sumpah yang palsu. Amin ya rabbal alamin.